Udahlah termol cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM ini sebagai Jokowi. Bahkan ada di surat nikah Jokowi. Sekarang mari kita bandingkan kedua salinan ijazah Jokowi tersebut, di mana pada salinan ijazah yang digunakan pada tahun 2014 sangat tidak presisi dengan bentuk fisik ijazah pada umumnya. Coba kita perhatikan salinan ijazah yang dimaksud dengan salinan ijazah yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019. Jika kedua salinan ijazah tersebut merupakan hasil fotokopi dari fisik ijazah yang sama, maka semestinya kedua hasil salinan itu akan identik atau sama persis dengan fisik ijazah yang menjadi master saat dilakukan proses fotokopi. Tetapi pada kenyataannya, kedua salinan ijazah tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Coba perhatikan tanda merah yang saya letakkan pada salinan ijazah tersebut, yaitu pada bagian nomor register yang ada pada sudut kanan atas ijazah. Jaraknya sangat tidak proporsional untuk sebuah ijazah. Hal ini menimbulkan sinyalemen bahwa kedua salinan ijazah tersebut tidak berasal dari satu master fisik ijazah yang sama. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena ia penasaran, Profesor Sofianto juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Juliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah, kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan. Jadi di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati.
Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30S PKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terakhirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Jinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Jinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang berjudul Jokowi Undercover 2 ini? Karena sampai saat ini tidak ada bantahan sedikit pun secara kajian jurnalistik terhadap buku Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini jagat media sosial kembali diguncang oleh kelanjutan polemik mendasar yang menyangkut kredibilitas kepemimpinan di Republik ini, yaitu misteri keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Isu ini bukan lagi sekedar perdebatan administratif biasa di atas kertas, melainkan telah bergeser menjadi sebuah ujian etik kekuasaan, keberanian institusi hukum, serta pembuktian apakah hukum Indonesia benar-benar tajam ke atas atau hanya tajam ke bawah. Teman-teman nalar politik, pemicu utama yang kembali menyulut api kontroversi ini adalah kemunculan kesaksian baru. Salah satunya dari mantan Rektor UGM Profesor Sofia Effendi. Beliau melontarkan pernyataan yang sangat menjenuhkan publik mengenai dugaan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini digunakan oleh Jokowi sebenarnya berkaitan erat dengan data akademik milik mendiang iparnya sendiri, yaitu Hari Mulyono. Kabar buruk mengenai praktik peminjaman ijazah ini seketika memicu perdebatan sengit mengenai pentingnya transparansi dokumen negara yang selama ini terkesan ditutupi oleh otoritas terkait. Ya teman-teman nalar politik, mari kita bedah lebih dalam argumen-argumen yang memperkuat kecurigaan publik dalam video tersebut. Sorotan pertama tertuju pada analisis fisik salinan ijazah Jokowi yang digunakan pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Jika kedua dokumen tersebut difotokopi dari satu dokumen tersebut atau master dokumen asli yang sama, logikanya hasil salinan tersebut harus identik dengan secara presisi. Namun para pengamat menemukan kejanggalan struktural yang nyata, seperti letak nomor registrasi di sudut kanan atas yang posisinya sangat tidak proporsional dan tidak konsisten antara kedua salinan tersebut, sehingga memicu kesimpulan bahwa dokumen tersebut dicetak dari sumber yang berbeda. Teman-teman nalar politik, kejanggalan ini diperparah oleh kehilangnya berkas skripsi resmi Jokowi yang disahkan di lingkungan internal UGM, sebuah fakta yang menurut Profesor Sofia memastikan bahwa secara prosedur akademik seseorang tidak bisa dinyatakan lulus tanpa dokumen tersebut. Di sisi lain, nama Hari Mulyono mencuat ke permukaan. Muncul dugaan kuat dari para kritikus bahwa dokumen akademik milik mendiang Hari diolah sedemikian rupa di tempat-tempat tertentu seperti kawasan jalanan pramuka demi kepentingan publik tertentu. Secara hukum pidana, jika beban pembuktian awal mengenai indikasi kepalsuan ini sudah disodorkan oleh masyarakat, maka pihak yang dituduhkan yang seharusnya berkewajiban menunjukkan dokumen asli ke hadapan publik untuk mematahkan tuduhan tersebut. Teman-teman nalar politik, sistemnya ketidakpuasan publik ini semakin divalidasi oleh pergerakan tokoh-tokoh kritis seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan para aktivis hukum lainnya yang terus memburu bukti dokumen dari KPU. Isu ini berkembang menjadi bola salju karena masyarakat merasakan adanya standar ganda dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana rakyat kecil yang mengkritik sedikit saja bisa langsung dijerat hukum. Sementara elit penjabat yang terjerat kasus besar seolah-olah tidak tersentuh. Narasi silsilah keluarga yang kontroversial dalam buku investigasi seperti Jokowi Undercover pun kembali dibahas karena hingga saat ini pihak keluarga dinilai belum memberikan klarifikasi atau bantahan yang berbasis data ilmiah yang yuridis untuk merendam kegaduhan ini. Teman-teman, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa akhirnya kebenaran perlahan-lahan mulai terungkap ke permukaan. Terima kasih banyak untuk perjuangan tanpa lelah dari Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Egy Sujana yang terus konsisten menyuarakan keadilan demi martabat hukum bangsa ini.
Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa maju terus para pejuang kebenaran, kebohongan dan kebusukan sedalam apapun ditutupi pasti suatu saat akan menguap juga. Ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa pertanyaannya sekarang apakah institusi hukum kita pun keberanian dan independensi untuk memastikan mantan penguasaan selama ini terkesan semua pura-pura tidak tahu karena jajaran pemerintah masih diisi oleh lingkungan kroninya. Dan juga teman-teman kita berkomentar bahwa sangat miris melihat penegakan hukum di Indonesia yang terbang pilih. Rakyat kecil satunya sedikit langsung dipenjara, sedangkan kasus ijazah yang menyangkut legitimasi. Ya teman-teman nalar politik, pada keseluruhan dinamika dan polemik ini kembali bergulir kepada kesadaran kita bersama sebagai elemen masyarakat. Bagaimana kita akan terus membiarkan institusi hukum kita kehilangan kepercayaannya di mata publik, ataukah kita akan mendorong terjadinya reformasi hukum yang bersih, adil dan tidak memandang bulu? Kunci utama dari penyelesaian kegaduhan nasional ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu keberanian dari pihak-pihak terkait untuk memunculkan dokumen fisik yang asli dan memverifikasinya secara terbuka di hadapan hukum dan masyarakat luas. Terima kasih banyak yang telah menyimak analisis mendalam di video kali ini hingga selesai. Bagaimana pendapat pribadi kalian mengenai bukti-bukti baru dan posisi penegakan hukum kita saat ini? Silakan tulis argumen, pandangan, dan pola pikir kalian secara bijak di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling bertukar diskusi yang sehat. Jangan lupa untuk menyukai membagikan video ini dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita kawal terus keadilan demi Indonesia maju.